Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa di SPD, calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Pada hari ini saya akan melakukan pra-supervisi. Di depan saya adalah Ibu Cik Suami SPD. Beliau adalah wali kelas 6 SD Negeri Suak Pandan. Assalamualaikum Ibu Cik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Hari ini Bu, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu persiapan awal sebelum observasi agar Ibu lebih siap dan percaya diri, sehingga nantinya Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya, Bu? Yang menjadi tujuan pembelajaran saya dalam kelas nanti waktu mengajarkan anak-anak, itu di situ kita harus memberikan terbaik anak agar anak cepat memahami apa yang kita ajarkan. Yaitu yang pertama, memahami cara menentukan main pada sebuah data dengan benar. Memahami ya? Ya. Memahami cara menentukan main. Cara menentukan main ya? Pada sebuah data dengan benar. Ya, benar. Dua, mengidentifikasikan main pada sebuah data dengan benar. Kemudian ketiga, menyelesaikan masalah pengolahan data dengan benar. Menyelesaikan masalah pengolahan data dengan benar. Baik Ibu, berarti ada tiga tujuan pembelajaran yang akan Ibu tuntaskan nanti pada hari Sabtu ya. Berarti selanjutnya Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa Ibu? Area pengembangan yang hendak saya capai itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, seperti kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dua, penggunaan komunikasi positif. Tiga, penerapan disiplin. Empat, pemberian motivasi. Yang keduanya, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Itulah area pengembangan yang akan saya lakukan nanti dalam kelas. Baik Bu, berarti area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti kenyamanan lingkungan belajar Bu ya. Memang lingkungan belajar yang nyaman itu perlu untuk menunjang supaya pembelajaran yang kita sampaikan itu dapat tuntas. Kemudian penggunaan komunikasi yang positif, kemudian penerapan disiplin, kemudian pemberian motivasi, dan memandu proses pembelajaran mengajar yang efektif Bu ya. Baik Bu, yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir, strategi yang Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran besok itu seperti apa strateginya? Strategi itu sebenarnya ada 5 ya, yang saya persiapkan. Semoga berhasil. Yang pertama, pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi KSSE. Kedua, berikuasi kelompok sesuai gaya belajar agar tercapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Dan ketiga, penyesuaian LKPD sesuai gaya belajar murid. 4, model tiga dari apa Bu? Penyesuaian LKPD sesuai gaya belajar murid. Kemudian 4, model pembelajaran yang digunakan adalah problem based atau learning. Dan kelima, metode pembelajaran. Di situ termasuklah diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Ibu, berarti ada 5 strategi pembelajaran Bu ya. Berarti Ibu nanti akan menggunakan juga model pembelajaran PBL ataupun problem based learning Bu ya. Baik Ibu, itulah percakapan kita pada hari ini Bu. Tapi kapan ini Bu rencana Ibu melakukan proses pembelajaran tersebut? Insya Allah besok saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut bersama anak-anak kelas.
besok Bu ya. Baik Ya. Bu. Berarti besok saya akan datang untuk mensupervisi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya akan lihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nanti setelah itu selesai melakukan proses pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu di observasi kelas di hari Sabtu besok. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa yang sudah hadir sekolah ini? Sama Daud. Ada kita? Kenapa mereka? Tidak. Satu pun beneran tidak ada berita apapun. Sebelum kita belajar, bagaimana keadaan kalian sehat? Ya betul. Siap untuk belajar? Siap. Nah, kalau siap ya. Untuk biasanya kita untuk bagikan semangat kita belajar, apa yang kita lakukan biar kalian semangat belajar. Nah, yang kita belajar ini nanti baru dulu. Kita siap. Masuk diri semuanya. Ayo, anak-anak ikut diri semuanya. Berdiri semuanya. Ayo. Coba kanan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh sini lagi. Jangan kena perempuan. Ayo. Ya, ikutan ya. Bagi semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Terus perhatikan kita. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar masalah. Kali ini kita akan menjadi masalah Mayan. Pernah dengar anak ibu apa itu Mayan? Apa itu Mayan? Apa rata-rata itu maksudnya apa dengan rata-ratanya? Apapun yang kita cari, berapapun jumlahnya, kalau ingin bagi kita harus dengan nilai rata-rata. Dengan Antum kalian cerita, semua harus memberitahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita belajarkan pada hari ini. Nah, coba perhatikan kembali anak ibu, yaitu murid mampu memahami cara menentukan mean pada sebuah data, mengidentifikasikannya pada sebuah data dan menyelesaikan masalah pengolahan data dengan benar. Nah, di sini ada data terus apa data? Bagaimana ya data? Misalnya ukuran pinggang kalian itu data apa enggak? Ibu ukur bisa ukuran pinggang kalian, ada yang 25, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 50. Itu namanya data apa enggak? Data. Jumlah data dibagi dengan iya, sebanyaknya ada data.
Nah, apa manfaat mempelajari materi MEN atau rata-rata? Nah, manfaatnya, apa manfaatnya? Nah, dapat menentukan ya, yaitu manfaat daripada MEN dapat menentukan dan menyelesaikan soal yang berkaitan materi dengan MEN atau rata-rata. Contohnya tadi sudah cengkal pinggang, belajar bangunan sebagaimana kita berikan ada 40 cm. Kemudian satu lagi besi ada 15 cm. Dan satu lagi ada 10 cm. Jumlah itu dijumlahkan dengan dibagi dengan apa tadi? Iya, banyaknya ada data. Nah, perhatikan selanjutnya. Pernahkah kamu memperhatikan nilai rapormu? Kita punya nilai rapor dari kelas 1 sampai kelas 5 sudah ya, sampai kelas 6. Besar pertama, sudah belum? Ini besar kedua. Jadi, adakah kolom yang tertera rata-rata nilai? Bagaimana cara mencari rata-rata nilai rapor? Cara mencari nilai rapor yaitu dengan cara bagaimana? Misalnya ada IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, Menjaskes, bahasa daerah, bahasa Inggris. Misalnya kita coba cari. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan. Misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ada nilai pertama 70. Bahasa Inggris nilainya 65. Besok matematika nilainya 70. IPA nilainya 80. IPS nilainya 85. Dicontoh ya, contoh. Banyaknya kita baca dengan apa tadi? Jumlahnya? Ya, caranya berapa? 70 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 85 dibagi berapa ini? 5. Hitung sama-sama, ayo sama. 1, sama ayo. 1, 2, 3, 4, 5. jadi dengan ini 5. Nah, kita jumlahkan dulu. 70 tambah 65 berapa? Dan yang mudah. 6 tambah 7 berapa? 6 tambah 7 berapa? 130. Ibu tanya 6 tambah 7 berapa? 13. 13 karena 5 ini digabungkan puluhan jadi 103. Tambah 5 135. Tambah 70. 205. Tambah 80. 205 tambah 80 berapa? 80. 5 80. Tambah 85. Tambah lagi sini berapa? Ayo. Siapa bisa? Berapa? Ini katanya tambah. Mudah kan? 5 tambah 5 berapa? 10. Berapa di kelas ini? Ya, ini kasar. 1 tambah 8. Tambah 8? 17. 1 tambah 2? 3. Berarti 370. Dibagi berapa? Boleh di atas, boleh sampai. Cara mencari 3 bisa bagi 5? Bagaimana juga? Bayangkan masih 5. Kita ada 7. 37 bagi 5 berapa? 37 bagi 5 berapa? Kalau 35 bagi 5 berapa? 35 bagi 5 berapa? Hah? 7. 7 sisanya berapa? 2. 7 sisanya 2, belum sisa. 7 kali 5. 30. Cara belajar bagaimana? 7 kali 5 mudah kan? Ini 7 kali 5. 5, 10, 15, 20, 25,
lihat. Ya. Rafa. Ya, panjangnya berapa? Misalnya 60 meter ya. 60 cm. Oh, 60 meter jauh kali ya. Ya. 60 cm. Bisa apa lagi Irai? Berapa panjang Irai? Siapa panjang Irai berapa? Siapa panjang Irai berapa? Panjang berapa? Yang betul. Yang betul. Siapa panjang Irai berapa? Coba pilih dulu lihat. Coba sama lihat. Coba jadi. Yang berapa terus? Kan nyata. Coba. Oh iya panjang berapa? Berarti saya kira terus ya 56. Habis itu siapa lagi? Dea, berapa main Dea? Oh Dea lebih panjang daripada kuahnya. Berapa ada taruh? 70? Boleh? Oke, 70. Siapa lagi? Rahma, Rahma yang tanya tadi ya. Kita taruh Rahma. Rahma berapa pendek? 50. Kan? Rahma kan lebih pendek kan? Ya apa? Saya nggak salah. Satu lagi siapa? Ada Fayan. Oh nampak aja, kan udah. Oke, Pak aja. Kemudian oke, 10 60 tambah 56 tambah 70 tambah berapa? Tambah lagi berapa Rahmat? 50. Berapa jumlah semua Rahmat? Berapa yang jawab? 5. Dan dari berapa banyaknya? 4. Bagus. Nah, kita jumlahkan dulu Pak Rahmat. 60 tambah 56 berapa? Ibu kalau berdua saja ya. Sini aja lah. 60 nampak? Nah, 56 berdua digabung. Tambah ya. 0 bisa sama 6. Biasa kan? 6 langsung ya. 6 tambah 5 berapa Rahmat? Nah, 11. Nah, sekarang sudah ada 1. Kita tambah 1 lagi 7 dengan 50. Nah, kan ya? 7 tambah 50. Ya. No, mana berapa Rahmat? Tambah 5 berapa? Hah? 7 tambah 5 berapa? 7. Tambah 5. Hah? 12. Udah, kita gabung ya. 1, 1. Nah, Rahmat, coba lihat. Tambah lagi. 0 tambah 6 berapa? Nah, 2 tambah 1? 1 tambah 1? Berarti sama dengan 236 dibagi berapa? Cara mencarinya lebih mudah. Kalau kita ini boleh juga, sini boleh juga. 23 langsung bagi 4 berapa bisa. Tapi nanti kalau ibu katakan ini kan berapa 5. Nanti orang ini tak tahu. Kita orang kembali. Nah di sini ya. Ini aku saja apa lagi? 236 dibagi 4. Sini ada sedikit. Nah, lain yang semua kita ramah-ramah harus bisa ya. Siap kan? Siap. 2 bisa Rahmat tapi 4. Ya. Di mana angka berapa ada di sini? 3. Jadi 20. 3. Bagi 4 berapa? 20. 3 bagi 4. 20 bagi 4 berapa? 20 bagi 4 berapa? Ada 6 kaki, 5 kaki 10, 5 tangan 10. Kan kita bagi 4 berapa? Kita bukan 4 kan? Berapa? 5. Iya bagus. Nih 5. 5 kali 4? 50.
Biasa. Tiga, 30 bagi 2 berapa? 15 bisa. Ya, 15 tambah 1. 31. 32 dibagi 4 berapa? Ingat. 16. Nah, 8 tambah 8 berapa? 16. Tambah berapa? 16, 32. Jadi 2 ya kan? Bagi berapa? 16. Tinggal gunakan dulu. Cara menghitung cara mencarinya, kalau nggak tahu 20 ini 36, kita duduk 30 bisa bagi 6. Tidak di 32 bisa bagi 6. 32 bisa bagi 6. 32 bisa bagi 4. 858 berapa? 858 berapa? Semuanya 858 berapa? Ya, itu caranya. Nambah 16. 3. Masih sisa berapa sini? 4 kan? 4, tapi udah sisa berapa ya? 9. Kita cari, kita buktikan benar apa 9? Buktikan. 9 kali 4, buktikan benar apa tidak? 9 dikali 4. Nah, 9 kali 4 kali 9. 4 kali 9, 9. 2 9 8. Kalau 4 9, 18 tambah 18 berapa? 18 tambah 18 berapa? 3, 6. Itulah dia. Berapa hasilnya? 9. Mana tadi? 9 kali 4, 3. Inilah hasilnya. Men atau rata-rata sama dengan 59. Ada yang tidak mengerti atau ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Nah, yang belum paham? Ada yang tak paham? Yang mana? Sudah mengerti semuanya? Sudah benar? Kalau yang bukan ini bisa ngerti. Inilah yang dinamakan dengan men atau tidak rata-rata. Tadi kita sudah menjelaskan masalah men atau rata-rata. Sekarang sebelum kita melanjutkan cara belajar yang baik, yang lain lagi mungkin ada akan 3 kelompok lainnya. Ibu mohon kepada kalian untuk menempelkan perasaan kalian pada hari ini dan mengikuti pelajaran yang ibu berikan. Ya, silakan tulis nama sendiri. Banyak tuh, mana?
Jadi anak ibu udah menerima pelajaran ibu, ada yang bahagia, ada yang semangat, cuma 3, bahagia mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang jadi dan penyampaian ibu tadi mungkin ada yang kurang paham masalah ini. Ada yang kurang paham? Ibu lanjutkan. Siap semuanya? Siap. Mampu menjawab semuanya? Mampu. Nah, sekarang ibu bagikan kelompok. Coba buka kelompok. Coba dijelasin dulu. Lagi. Coba ya. Jangan berbunyi. Angkat, jangan berbunyi, angkat. Ini kelompok visual. Itu dulu bagian ya. Kemudian kelompok logic buat pemikiran. Terus kalian dengarkan. Sana lagi rahmat dalam. Tolong dikerjakan, dibaca dengan baik, kemudian dikerjakan sama-sama. Kalau tidak saling kerja sama, kalau tidak ada kerja sama, pasti kalian tidak bisa. Tidak sama. Saling membantu. Ini aja dulu. Ada kita. Ya. Di sini. Kerjakan. Sama-sama dikerjakan ya. Sama-sama. Dengan dilambangkan dengan huruf kecil dengan garis di atasnya misalnya X. Dibaca X bar. Cara menghitungnya rata-rata adalah dengan menghitung jumlah seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data atau Siap ya?
yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ikhwan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, Aisyah menabung sisa uang jajan selama 6 hari berturut-turut. Uang yang terkumpul selama 6 hari tersebut adalah sebesar 5.000, 4.000, 3.000, 5.000, 4.500 dan 3.500. Berapakah jumlah uang keseluruhan yang ditabung Aisyah? Berapakah rata-rata tabungan Aisyah satu hari? Uang yang ditabung Aisyah 5.000, 4.000, 3.000, 5.000, 4.500, 3.500 dan 2.000 dan 3.500. Dan nilai rata-rata tabungan Aisyah adalah 25.000. Total uang Aisyah 25.000. Banyaknya hari 6, jadi 25.000 dibagi 6. Jadi jumlah tabungan Aisyah adalah 25.000 dan rata-rata tabungannya adalah 116. Nomor 2, nilai ulangan matematika dari 14 siswa kelas 6 adalah 8, 6, 5, 5, 7, 8, 7, 8, 7, 9, 5, 5, 7, 6, dan 7. Tentukan nilai rata-ratanya. Jumlah nilai 14 siswa adalah 95. Jumlah nilai siswa 95. Jumlah siswa 14. Jadi 95 dibagi 14. Dan hasilnya 6,7. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika dari 14 siswa kelas 6 adalah 6,7.
diborong satu, tolong bambunya diusirnya itu seperti biasa. Tolong dicari yang benar ya. Nah, sekarang ibu akan berikan soal persoalan bagi kalian. Tolong dijawab dengan benar, dicari dengan benar. Hati-hati, jangan sampai ada kesalahan. Karena tadi dilihat waktu kerja kelompok kalian sudah bisa, saya kira 90% sudah bisa dalam mencari atau data. Sekali lagi soal. Ini namanya ya. Apa kabar Pak Putri? Boleh. Semuanya ada yang udah siap? Sudah siap. Tolong dikumpulkan di depan semuanya. Sudah ya? Satu. Yang di mana? Ayo sana. Silakan duduk kembali. Sudah siap? Jadi sudah selesai semuanya. Tolong dan ke depan semuanya. Kita sudah belajar dari tadi, sudah belajar masalah apa tadi? Nah sekarang ibu tanyakan di antara kalian siapa yang dapat memberi pengertian yang benar apa itu mean? Siapa bisa? Iya Rafa, silakan Rafa. Belum dengar. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data yang diperoleh dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean sering digunakan dalam ruangan ada, misalnya untuk menentukan nilai ulangan matematika. Ya, tepuk tangan. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Sama ya? Berarti mean itu adalah untuk mencari data baik data bukan data banyak, bukan hanya kita di sini pemasukan juga data ya, kalau masukan juga data dan banyak lainnya. Bukannya tersebut pada satu pokok 731 bisa rumah aja orang kan banyak data ya. Nah jadi demikianlah hari ini kita belajar masalah matematika dan masalah data. Selanjutnya ke depan nanti, tolong ibu ingin kalian belajar yang selanjutnya itu jangan hanya menunggu dari guru di sekolah. Materi selanjutnya belajar di rumah. Biar sampai sekolah waktu ibu sampaikan kalian sudah mengerti walaupun tidak seberapa. Siap Nana Ibu? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Untuk kita anggota negara Ibu ingin minta kalian mungkin nanti kita namanya siap harus siap berakhir. 1, 2, 3. Bantu ajar iman, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus dalam hidap kau, hatiku sangat kacau, padaku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Ya, badan itu termasuk ke dalam apa? Termasuk dalam aneka? Bisa? Bisa. Jadi pecah satu tinggal apa? Empat ya. Adanya lah pelajaran hari ini. Kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kemarin saya sudah menyaksikan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran di observasi, dan kemudian kegiatan pra-observasi juga sudah kita lakukan Bu. Kemudian saya sudah melihat Ibu perkembangan Ibu saat mengajar. Nanti Ibu akan ada Ibu Maya sebagai PT yang akan hadir bersama kita untuk menyaksikan. Saya akan bertanya pasca observasi bersama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Maya. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, kabar baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud ini Ibu Mahzaliani, beliau adalah penegak bakti pada guru penggerak angkatan 8 ini. Ya Bu, salam. Baik, mungkin Bu, sebelum kami melanjutkan ke bertanya pada pertanyaan pasca observasi ini, mungkin Ibu ada ini menyampaikan sesuatu. Terima kasih Ibu sudah hadir ya pada konsul ini. Baiklah Pak, jadi hari ini kita akan mengadakan coaching percakapan pasca observasi. Jadi tentu saja percakapan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan observasi atau pra-observasi yang sudah kita lakukan kemarin bersama ya. Jadi Pak, hari ini nanti Bapak akan meng-coaching itu pada area perkembangan. Jadi area pengembangan apa yang nantinya beliau akan lakukan ke depannya ya, dan dalam RPP-nya itu area pengembangan apa yang nah, kemudian nanti juga Bapak akan meng-coaching tentang area tindak lanjutnya ya, rencana tindak lanjutnya itu apa gitu setelah proses observasi yang sudah Bapak lakukan kemarin ya. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Mungkin Bu, saya ini belum ada. Assalamualaikum Ibu Suwani. Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Alhamdulillah, perasaan saya walaupun sudah beberapa kali dilaksanakan, namun saya sendiri ya masih merasakan sedikit kurang percaya diri. Karena kenapa? Memang begitu ya, tapi alhamdulillah kegiatan observasi berjalan dengan baik dan lancar, insyaallah. Baik Bu, alhamdulillah berarti kegiatan observasi berjalan dengan baik ya dan lancar. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas dan strategi yang Ibu gunakan. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, serta memandu proses belajar mengajar yang efektif. Strategi yang sangat digunakannya itu salah satu menggunakan pembelajaran berdiferensi proses dengan mengelompokkan murid sesuai gaya belajarnya masing-masing. Kemudian menerapkan kompetensi sosial emosional pada saat pembelajaran. Dan ketiga, menggunakan model pembelajaran. Menggunakan model pembelajaran. Dan keempat, menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan pengerjaan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar murid tersebut. LKPD ya, sesuai dengan gaya belajar kan? Ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana capaian area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas ataupun tidak? Alhamdulillah untuk saya, area pengembangan yang saya rencanakan berjalan dengan baik dan pasti sesuai rencana.
masih ada kekurangannya. Mungkin di depan bisa kita perbaiki kembali di mana letak kekurangannya. Itu. Baik Bu, berarti masih ada kekurangannya Bu ya? Ya. Berarti area pengembangan telah berhasil dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Menurut Ibu, apa kira-kira yang menjadi kekurangan Ibu selama melaksanakan pembelajaran itu? Kekurangannya yang saya rasakan Ya. ya, adalah pada kegiatan mengembangkan lingkungan kelas yang menyepalisati murid belajar secara nyaman, yaitu bagian memberikan motivasi bagi murid. Nah, hal ini terlihat dengan adanya sebagian murid yang masih kurang bersemangat dalam menerima pelajaran, ya, dan tidak mau terlibat dalam diskusi kelompok, serta kurang percaya diri pada saat presentasi tugasnya masing-masing. Itu Bu ya, baik Ya. Bu. Jadi ada sebagian kecil murid yang kurang semangat gitu Bu ya, yang tidak mau banyak terlibat dalam diskusi kelompok, kemudian masih kurang percaya diri saat presentasi. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi Bu? Apa penyebab murid kurang bersemangat sehingga tidak mau banyak terlibat dan kurang percaya diri itu? Ya, mungkin begini ya, karena mungkin ya, menurut saya pertama kurangnya motivasi yang saya berikan mungkin, dan murid tidak terbiasa dan melakukan presentasi di depan kelas. Kemungkinan besar Gitu Bu ya. Ya. Baik Bu, apa kira-kira tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan semangat murid dalam berdiskusi kelompok dan menambah kepercayaan murid dalam melakukan presentasi di depan kelas? Ini yang harus saya lakukan dan saya bertanya adalah Semangat. ya, bagaimana saya mampu memberikan motivasi bagi murid saya. Mungkin hal yang bisa saya lakukan adalah menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, Ya. ya, motivasi murid untuk bekerjasama dalam kelompok dan melatih keberanian murid Ya. dengan membiasakan kegiatan berpresentasi di depan kelas, misalnya sudah mengerjakan kerja-kerja kelompok. Jadi anak-anak diarahkan ke depan untuk mempresentasikan diri agar mereka tampil lebih depan. Berarti membiasakan mereka untuk tampil di depan kelas ya. Baik Ibu, Ibu akan memberikan motivasi bagi murid dengan menggunakan media yang menarik dan melatih kepercayaan diri dengan sering melaksanakan presentasi di depan kelas. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu rencanakan dari Ibu? Silakan Bu. Untuk waktu tepatnya belum bisa saya tentukan. Kemungkinan besar secepatnya saya akan melakukan perubahan pada diri saya sendiri supaya anak-anak ini dapat terbiasa bersemangat dalam menerima pelajaran yang akan saya berikan. Baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktu percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan bisa secepatnya diwujudkan. Selanjutnya saya akan bertanya kembali Bu tentang rencana pengembangan diri Bu. Rencana pengembangan diri Ibu selanjutnya itu seperti apa? Jadi Bu, pertanyaan saya, aktivitas pengembangan untuk selanjutnya itu seperti apa Bu? Karena sebenarnya ada masalah ada 9 yang pertama itu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya. Nah, selanjutnya penggunaan komunikasi positif, Ya. kemudian penerapan disiplin, kemudian pemberian motivasi, dan selanjutnya pembukaan proses belajar, Ya. dan muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, Ya. kemudian pendekatan dalam mendampingi murid, penggunaan strategi pembelajaran, dan penutup proses belajar mengajar. Baik. Ya, ada berapa? Ada 9 Ada ya. 9. Jadi yang pertama dari Ibu tentang kenyamanan lingkungan ya. Ya. Kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kira-kira tujuan yang hendak dicapai dari kenyamanan lingkungan dari Ibu? tersebut, ya. Seperti apa Ibu? Jadi yang tidak cepat itu murid merasa nyaman dalam bekerja dan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Baik Bu. Ya. Berarti terpenuhi kebutuhan belajarnya. Berarti bagaimana nanti Ibu melihat ukuran keberhasilannya? Ya. Dan kita dan melihat dengan cara menggunakan pembelajaran berdiferensi
dan terintegrasi dengan berjalan sosial emosional. Seperti itu. Berarti kalau pendukungnya itu siapa saja Ibu? Saya sendiri, guru dan murid ya. Kalau waktunya kapan akan Mungkin akan dikembangkan pada pertemuan berikutnya. akan dikembangkan pada pertemuan berikutnya Bu ya. Baik, tadi Ibu menyebutkan yang kedua penggunaan komunikasi yang positif Bu ya. Ya. Ini tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa Ibu nantinya? Mendorong murid supaya berkembang secara optimal. Mendorong murid ya. Ya. Mendorong murid supaya berkembang secara optimal. Kemudian bagaimana Ibu nanti melihat ukuran keberhasilannya? Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun terhadap sama guru ataupun murid dalam kelas. Pendukungnya kira-kira siapa Bu? Itu Sangat murid juga ya. Waktunya kapan Bu? mungkin keempat pada pertemuan berikutnya juga. Karena pertemuan sudah selesai belakangan. Ya. Berarti yang ketiganya dari Penerapan penyerapan disiplin. disiplin ya. Ya. Itu tujuan yang hendak dicapai seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Ini membentuk sikap dan perilaku murid agar sesuai dengan tata tertib atau ketenangan kelas di dalam kelas. Oh, yang lupa Ibu. Berarti ukuran keberhasilan nanti seperti apa Bu? Mengikuti dan mematuhi kesepakatan atau ketenangan kelas yang telah dibuat sesama guru di sekolah. Kalau pendukungnya mungkin sama Bu ya. Sama. Ini akan waktunya nanti akan Sama dikembangkan juga. sama ya. Baik Bu, yang keempat dari apa Bu? Tentang Pemberian motivasi. pemberian motivasi ya. Ini tujuan yang hendak dicapai seperti apa Bu? Itu meningkatkan semangat serta kepercayaan diri murid dalam belajar. Karena ini kalau kita tidak tingkatkan cara belajar murid rasa semangat murid dalam kelas, maka pelajaran tersebut kurang ataupun kurang dapat dicapai. Jadi seorang guru itu harus memberi semangat pada anak dalam memberikan pelajaran dalam kelas. Baik Bu, berarti ukuran keberhasilannya nanti bagaimana Ibu? Itu murid aktif, berdiri dan memiliki tekad dan pula dalam memiliki pelajaran dalam kelas. Berarti dukungannya mungkin sama juga Bu? Sama. Ya. Waktu selanjutnya juga Nanti yang kelima tadi apa Bu? pembukaan proses belajar. Pembukaan ya. Ya, Pembukaan proses belajar ya. Tujuannya Bu? untuk meningkatkan berpikir kemampuan berpikir murid dalam kelas. Ya. Berarti untuk selanjutnya ukuran keberhasilan bagaimana nanti Bu? Ya. Melakukan pembukaan dengan menyampaikan misalnya lengkap materi pelajaran waktu pelajaran kelas. Yang terlibat sama Guru dan Bu. murid waktu sama juga. Berarti yang keenam dari apa Bu? Yang keenam yaitu muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Muatan ya. Ya. Dan sosial emosional ya. Tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa? Mendapatkan gambaran mengenai kompetensi yang harus diraih anak-anak dalam kelas. Kalau ukuran keberhasilannya seperti apa? Ukurannya tujuan dan pembelajaran harus kita capai. Itu kan. Ya, Yang terlibat nanti sama ya. para teman. Dukung, ya. Yang ketujuh dari apa Bu? Pendekatan dalam pendampingan murid. Pendekatan. Dalam pendampingan murid. Baik Bu. Kalau tujuan yang hendak dicapai Membantu murid memahami dan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dalam kelas. baik, Bu. Ingin apa? Membantu murid memahami dan menyelesaikan masalah. dan masalah pembelajaran dalam kelas. Berarti yang membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana Ibu melihat ukuran keberhasilannya nanti Bu? Dengan cara membantu dan mendampingi murid dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada LKPD. Ini pendukungnya Sama juga. sama juga. Waktu Selanjutnya juga pada pertemuan selanjutnya. Yang kedelapan dari apa? penggunaan strategi pembelajaran. Penggunaan strategi ya. Pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai seperti apa? Bu? Kemudian kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran dalam kelas bersama anak-anak. Melanjutkan ke bidang belajar Ya, mengajar sehingga efektif. tidak akan belajar.
ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Menggunakan strategi pembelajaran yang tepat meningkatkan pemahaman dalam hasil belajar siswa. Pendukungnya Bu? Sama juga Sama. guru. Waktunya akan dikeluarkan ya. Yang terakhir dari Bu yang ke-9? Yang 9, penutupan proses belajar. Penutupan proses belajar ya. Ini tujuan yang tidak capai. Di sini tujuan capai itu memastikan tingkat pemahaman murid dan membuat rangkuman dari pembelajaran yang telah dipelajari di dalam kelas. Kalau ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Melakukan penutupan belajar dengan melakukan refleksi dan buat kesimpulan hasil dari belajar, kesimpulan hasil belajar. Pendukungnya Sama guru dan murid ya. ya, Waktunya akan dikembangkan selanjutnya. terima kasih banyak Bu atas waktu percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa secepatnya terwujud. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Mahjaliani selaku PP untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelahiran Bu. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Desi. Ya. Alhamdulillah ya, luar biasa percakapan pasca observasinya sudah berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah melihat pertanyaannya itu sudah mengarah pada perkembangan ya, area perkembangan yang tidak dicapai. Kemudian juga tadi Pak Desi juga sudah menanyakan atau memberitahukan indikatornya ya, pencapaian dari tujuan tadi ya, tujuan keberhasilan tadi ya. Nah kemudian saya juga sudah melihat aspek-aspek apa saja ya kan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Cu tadi selaku guru yang telah diobservasi ya, kemudian ingin dikembangkan, kemudian juga perencanaan ke depannya dan area pendukungnya ya. Nah kemudian juga apa-apa yang sudah dilakukan itu juga saya lihat ini sudah sesuai ya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya sedikit ya Bu ya, ini terkait dengan refleksi tadi atau umpan balik tadi ya. Gimana sih perasaan Ibu setelah diobservasi oleh Pak Desi dari kemarin gitu ya? Dan kemudian seberapa besar sih antusiasme Ibu untuk mengembangkan pada area perkembangan yang sudah Ibu sampaikan dari tadi? Sangat baik. Dengan ada observasi tersebut, saya tahu diri bagaimana yang harus kita belajarkan dalam kelas. Tadi Ada refleksi, Bu, ya, untuk diri kita, ya. Diri kan, kita dapat mereaksi diri sendiri. Ini cara belajar yang bagusnya, yang harus kita kerjakan. Jadi saya kira dengan observasi Pak Desi dalam kelas, saya bersyukur, alhamdulillah. Dia tahu saya mana saya nggak mampu yang berikan, dengan adanya beliau itu saya mampu belajar dari beliau, kan? Ini caranya salah, ini yang betul. Jadi saya kan, alhamdulillah, bagi saya sangat berarti. Ya, observasi Pak Desi. Jadi sebesar apa sih antusiasme Ibu dalam mengembangkan area perkembangan yang sudah Ibu sampaikan? Besar sekali. Besar Kalau kita ikuti, ya. Yakin kalau kita ikuti dari RPP tersebut dari semuanya itu, masa pelajaran dan kelas itu tercapai dengan baik. Kita mengikuti seperti belajar ini tercapai itu. Oke. Jadi kalau kita ikuti dengan itu mungkin agak tapi dengan mengikuti yang telah diberikan pada itu tercapai. Jadi optimis ya Bu dengan Iya. ketercapaian itu gitu ya. Oke Ibu, makasih banyak atas berbagai praktik baiknya yang sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu lakukan juga dari kemarin ya bersama Pak Desi. Makasih Pak Desi sudah berbagi juga kepada teman sejawatnya, sudah mengeluarkan praktik baik yang sudah bersama di sekolah. Oke, mungkin itu saja Bu. Saya kembalikan Baik. Terima kasih Bu Cu yang sudah mendampingi saya pada hari ini, dan juga kepada Ibu Mahjaliani. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan pembicaraan pasca observasi dari pembelajaran yang telah Bu Cu dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Cu dan juga bermanfaat untuk kita semua. Demikian percakapan pasca observasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum